Di akhir pekan pada bulan Juni tahun 2016, di Buenos Aires, Brasil, digemparkan dengan beredarnya foto seorang suster Karmelit, Cecilia Maria, yang wajahnya memancarkan kegembiraan saat dia mendekati puncak kematiannya. Gambar-gambar yang tersebar ke seluruh dunia hanyalah sebagian kecil dari cerita sebenarnya. Bagian kecil dari cerita, bagi mereka yang menjalani di samping Cecilia, yang melihat penderitaan, melihat kesaksian sukacita, dan kedamaian biarawati itu, yang sama bersinar dengan wajahnya. Cecilia Maria didiagnosis menderita kanker lidah, dan penyakitnya memburuk karena metastasis paru-paru, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Namun dia tidak berhenti berdoa, dan mempersembahkan penderitaan yang dialaminya. Dia yakin bahwa perjumpaannya dengan Tuhan akan segera terjadi. Meskipun sakit, ia tidak kehilangan kegembiraannya, yang didukung dari begitu banyak anggota keluarga, yang selalu berada di dekatnya. Keponakan laki-laki dan perempuan, dengan gembira berkumpul di taman, di luar rumah sakit, tempat dia dirawat selama beberapa minggu, selalu mengirimkan pesan dengan melepas balon helium untuk menghibur dan mengalihkan perhatiannya dari jendela. Kegembiraan disertai dengan doa yang mendalam. Kapanpun dia bisa melakukan kebiasaannya, untuk berpartisipasi dalam misa di kapel rumah sakit. Cecilia menjalani misa ini dengan pengabdian yang sama, yang menjadi ciri hidupnya di balik kisi-kisi Karmel, di Villa Pueyrredon di Buenos Aires. Meski menderita penyakit, Suster Cecilia tetap sadar. Meskipun dia tidak dapat berbicara selama beberapa bulan terakhir, kondisinya yang lemah, pada setiap misa dia tetap perhatian, dan semangat mengikutinya. Ketika doa orang beriman ditujukan untuk kesembuhannya, ekspresinya menunjukkan rasa syukurnya. Wajahnya yang menunjukkan kedamaian dan kegembiraan, seperti seseorang yang menantikan perjumpaan dengan Dia Tuhan kita Yesus Kristus, yang kepadanya dia telah menyerahkan hidupnya. Selama bulan-bulan terakhirnya, ada 2 suster menemaninya, 1, saudara-saudaranya, seorang biarawati dari Inkarnasi Sabda, dan yang lainnya, seorang saudari rohani dari kongregasinya. Bersamanya dan sepertinya, meski sedih, mereka selalu tersenyum, begitu pula anggota keluarganya. Ini adalah kesaksian yang indah, akan kekuatan gereja domestik, dalam menghadapi saat-saat sulit seperti ini, dalam kesatuan. Saya sangat puas, tulis Suster Cecilia Maria pada bulan Mei, terkejut dengan pekerjaan Tuhan melalui penderitaan, dan oleh begitu banyak orang yang mendoakan saya. Bahkan Paus Fransiskus dari Roma, telah meyakinkannya akan doanya melalui pesan suara, yang mengatakan kepadanya, bahwa dia mengetahui persembahannya, dan bahwa dia sangat mencintainya. Ini bukan pertama kalinya, Wakil Kristus menaruh perhatian pada Suster Cecilia. Sebelumnya dia sempat memberitahu kepada Bapa Suci Paus Yohanes Paulus II, secara pribadi tentang panggilannya. Beberapa jam sebelum meninggal, Karmelit muda itu dapat menerima komuni dan membasahi bibirnya dengan darah berharga Tuhan kita. Akhirnya dia akan memeluk kekasihnya yaitu Tuhan kita. Kesaksian dan foto-foto hari-hari terakhirnya tersebar ke seluruh dunia, terutama karena ia tetap menjaga senyum khasnya hingga saat kematiannya yang terjadi di Buenos Aires pada tanggal 23 Juni tahun 2016. Dia tertidur dengan lembut di dalam Tuhan, setelah penyakit yang sangat menyakitkan, yang selalu dia alami dengan sukacita dan berserah diri kepada pasangan ilahinya, kata saudara perempuannya di Carmel Santa Fe saat mengumumkan kematiannya. Cecilia Maria Sanchez Sorondo,
lahir pada tanggal 5 Desember tahun 1973, di San Martin de los Andes di Provinsi Neuquén, Argentina. Pada usia 24 tahun ia memasuki biara Karmelit di Skalcet di kota Santa Fe, menerima nama Cecilia Maria dari wajah suci. Dia ramah, spontan, bahagia, dan mewujudkan persahabatannya dengan Kristus, dan cinta satu sama lain dalam hidupnya. Dia mendedikasikan dirinya pada doa dan kehidupan kontemplatif, bermain biola, dan dikenal karena manisnya dan murah senyuman. Dia didiagnosis menderita kanker lidah, dan penyakitnya memburuk karena metastasis paru-paru, sehingga dia harus dirawat di rumah sakit. Namun dia tidak berhenti berdoa, dan mempersembahkan penderitaan yang dialaminya, yakin bahwa perjumpaannya dengan Tuhan akan segera terjadi. Permintaan terakhirnya, yang dia tulis di selembar kertas, adalah, "Saya sedang memikirkan tentang pemakaman saya yang saya inginkan. Pertama, doa kecil yang intens, dan kemudian pesta besar untuk semua orang. Jangan lupa berdoa tapi jangan lupa merayakannya juga." Kesaksian dan foto-foto hari-hari terakhirnya, tersebar ke seluruh dunia, terutama karena ia tetap menjaga senyum khasnya, hingga saat kematiannya, yang terjadi di Buenos Aires pada tanggal 23 Juni tahun 2016. Uskup Agung Santa Fe de la Veracruz di Argentina, Sergio Fenoy, menandatangani dekret yang memulai proses sebelum pembukaan kanonisasi Suster Cecilia Maria dari Wajah Suci, seorang biarawati Karmelit dari Provinsi Neuquén yang meninggal dari kanker pada tahun 2016, pada usia 43 tahun. Tertanggal 14 Februari, dekret tersebut ditandatangani oleh Uskup Agung Santa Fe, karena biarawati tersebut tinggal di biara Karmelit, yang terletak di Keuskupan Agung tersebut, dari tahun 1997 hingga 2016, tahun kematiannya. Kesaksiannya tentang cinta dan kepercayaan kepada Yesus Kristus, bahkan di tengah-tengah pencobaan yang paling berat, telah membangkitkan, dalam banyak hati, keinginan, untuk memiliki komitmen yang lebih besar, terhadap kehidupan Kristiani, demikian bunyi dekret tersebut. Dengan demikian, setelah tumbuh, selama bertahun-tahun, reputasinya dalam hal kekudusan, dan tanda-tanda awal, dari proses awal untuk membuka alasan kanonisasi disetujui, setelah postulator Friar Marco Chiesa, secara resmi memintanya. Dokumen tersebut menyerukan umat beriman, untuk mengkomunikasikan semua informasi, yang dalam beberapa hal mengandung unsur-unsur, yang menguntungkan atau bertentangan, dengan reputasi kesucian Suster Cecilia Maria de la Santa Faz, dapat disimpulkan dengan mengirim email ke cancilleria@arquisantafe.org.ar, atau melalui surat pos ke Keuskupan Agung Santa Fe de la Veracruz. Sebagai bagian dari proses tersebut, Keuskupan Agung meminta, siapapun yang memiliki tulisan Suster Cecilia, untuk mengirimkannya sesegera mungkin. Dekret tersebut akan diterbitkan selama 3 bulan di Katedral Santa Fe, Biara Karmel Saint Joseph dan Saint Teresa, serta Basilika dan tempat suci Keuskupan Agung. Hal ini juga akan dipublikasikan di media resmi, Keuskupan Agung serta di tempat manapun, yang berhubungan dengan Suster Cecilia. Demikianlah kisah Suster Cecilia Maria, seorang biarawati Karmelit dari Provinsi Neuquén, yang meninggal karena menderita kanker lidah, pada tahun 2016, pada usia 43 tahun. Dia tertidur dengan lembut di dalam Tuhan, setelah berjuang melawan penyakit yang sangat menyakitkan tersebut,
yang selalu dia hadapi dengan sukacita, dan berserah diri kepada Tuhan. Dengan wajah tersenyum, dia menyongsong kematiannya, yang menggambarkan betapa besar kegembiraannya, karena dia segera menghadap Tuhan. Tertanggal 14 Februari tahun 2024, Uskup Agung Sergio Fenoy dari Santa Fe de la Veracruz di Argentina, telah menandatangani dekret, yang memulai proses sebelum pembukaan kanonisasi, seorang biarawati yaitu, Suster Cecilia Maria dari Wajah Suci. Terima kasih sudah menonton. Untuk kelangsungan channel ini, jangan lupa subscribe, like jika menyukainya, share jika bermanfaat, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.